Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma al-ijabah ala hadhihi al-Fatihah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala berkata siapa Abu Sa'id, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu semoga memberikan salawat siapa Allah alaihi atas Rasulullah, wasallama dan semoga mencurahkan salam siapa Allah. Yuqalu dikatakan li sahibil Qur'ani kepada pembaca Al-Qur'an, idza dakhala apabila memasuki siapa sahibul Qur'an al-jannata akan surga atau ke dalam surga. Apa yang dikatakan iqra wa is'ad was'ad, su'ida yas'adu, iqra was'ad. Iqra membacalah siapa kamu, was'ad dan naiklah siapa kamu, fayaqra'u maka membaca siapa si sahibul Quran, wa yas'adu dan menaiki siapa sahibul Quran, bikulli ayatin dengan satu ayat, darajatan akan satu derajat, hatta yaqra'a sehingga membaca siapa sahibul Quran akhir syai'in akhirnya sesuatu, ma'ahu yang besertanya sahibul Quran. An Abi Sa'idin, hadis diterima dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kang bangsa Bani Khudra, radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhu dari Abu Sa'id, qala berkata siapa Abu Sa'id, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah utusan Allah, shalla semoga memberikan sholawat siapa Allah alaihi atas
Salat semoga salawat siapa Allah alaihi atas Rasulullah wasallama, dan semoga memberikan salam siapa Allah. Yuqalu dikatakan, ya. Duitnya jarok dhisik. Oke. Li sahibil Qur'ani, kepada pembaca Al-Qur'an, idza dakhala, apabila memasuki siapa sahibul Qur'an al-jannata, akan surga. Apa yang dikatakan iqra, membacalah siapa kamu, was'ad, dan naiklah siapa kamu, fayaqra'u, maka membaca siapa sahibul Qur'an, wa yas'adu, dan menaiki siapa sahibul Qur'an, bikulli ayatin, dengan setiap satu ayat, darajatan, akan satu derajat, hatta yaqra'a, sehingga membaca siapa si sahibul Qur'an, akhir syai'in, akhirnya sesuatu, ma'hu, yang beserta dia sahibul Qur'an. Rawa telah meriwayatkan hu, akan ini hadis, siapa? Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Kalimat pertama yang dapat kita fahami dari hadis ini adalah bahwa ahlul Quran itu ahlul jannah. Kemarin sudah kita baca hadisnya bahwa para pembaca Al-Quran itu nanti di dalam kesulitannya hari kiamat akan dibela, ditolong oleh Al-Quran. Nah sekarang begitu masuk di satu tempat, derajat itu kan bertingkat-tingkat tuh, sama dengan jabatan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi biasanya itu tempat untuk orang yang paling baik. Makanya ada illiyin. Nabi Muhammad nanti tempatnya paling tinggi. Para nabi di bawahnya. Nah, untuk sahibul Quran ada penawaran sendiri. Apa penawarannya? Nanti begitu masuk surga ada seruan, baca, terus naik, satu ayat naik, satu ayat naik, satu ayat naik, terus semakin tinggi posisinya. Berapa tingginya? Tergantung ayat yang dihafalnya. Ayat yang biasa dibacanya dia ingat. Ya kalau nggak hafal masa baca apa di sana? Karena di sana nggak ada yang bawa Quran kan? Tidak ada yang bawa Quran, tidak ada yang bawa MP3, nggak bawa CD, nggak bawa handphone, sudah hancur semua. Nah ketika suruh baca, maka yang biasa kamu baca, yang kamu hafal, berapa banyak ayatnya, setinggi itu tingkatannya, naiknya itu. Menurut para ulama, satu tangga, satu tingkatan itu konon itu ya. Kalau pindah satu tempat ke tempat lain, kalau ditempuh dengan kuda yang cepat itu 500 tahun baru sampai itu. Wah, subhanallah. Saking tingginya dan hebatnya. Dan semakin tinggi semakin hebat fasilitasnya. Ini nanti di bawahnya ada hadis lain. Inna adada durajil jannati adada di ayil Quran falaysa ahadun mimman dakhal jannah afdal mimman qara'a al-Quran. Wah, subhanallah tuh.
hitungan derajat surga, tingkatan itu sejumlah ayat Al-Quran. Maka tidak ada seorang pun yang masuk surga yang lebih hebat daripada orang yang baca Quran, tukang baca Quran. Jadi Quran berapa ayat ya? Berapa ayat? Di dunia ini gedung tertinggi berapa lantainya? Berapa tingkat? Kemarin di Burj di Dubai kalau tidak salah itu sekitar 150 atau 400 meter tingginya itu. 850 meter ya. Hampir 1 kilo tingginya. Di Dubai paling tinggi itu. Lah, itu kalau diukur untuk surga belum 1 lantai itu, belum. Nah, gak ada apa-apanya itu mah. Mukuro, ya ini mah buat keramik 1 nggak cukup di surga segini. Jadi tingkatan tingginya itu sejumlah ayat Al-Quran, berarti 6.000 derajat. Nah, siapa yang akan naik di sana? Orang yang baca Quran. Kira-kira Jarwo berapa tingginya? Tergantung. Berapa ayat dia hafal, berapa ayat yang rutin dia baca. Kalau hafal semuanya, rutin dia baca semuanya, dia berada di puncak. Wah, luar biasa. Pengen nggak? Ya, hafalin Quran lah. Baca Quran terus. Mana Qurannya? Tak ada tak. Semua baca Quran. Jadi kan ini ada pertanyaan ini dari Ummu Darda. Dia bertanya, "Ma fadlu man qara'a al-Qur'ana lam yaqra' biman dakhala jannah?" Dia bertanya sama Aisyah. Aisyah yang sekarang lagi ramai lagunya ya. Ada udah berapa kali Aisyah disebut ya? Aisyah adinda kita ada. Ada juga Ru'adu. Ada juga. Sekarang gimana sekarang? Sekarang bagaimana sekarang? Sekarang Aisyah Corona. Ada Ummu Darda bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah, "Ma fadlu man qara'a al-Qur'ana 'ala man lam yaqra'hu mimman dakhala jannah?" Apakah keunggulan atau kelebihan orang yang membaca Al-Qur'an di atas orang yang tidak biasa baca Quran, di antara orang-orang yang masuk surga? Di orang yang masuk surga itu ada qori, tukang baca Quran, ada yang bukan tukang baca Quran. Gimana bedanya? Nah, jawaban saya tadi, inna adada durajat jannati ada di ayat Quran, falisa ahadun mimman dakhala afdal mimman qara'a al-Qur'ana. Tingkatan surga itu tingkatannya seperti tingkatan semua ayat-ayat Quran. Tidak ada seorang pun yang masuk surga itu yang lebih hebat daripada yang rajin baca Quran. Tinggi sendiri, walaupun badannya pendek. Kamu gak usah takut sekarang kok wajahku jelek banget, nggak usah khawatir. Masuk surga kamu ganteng, di situ dipermak kamu malaikat nanti itu. Ganteng semua. Ini lewat semua udah. Nah gitu anak-anak ya. Qala Imam Al-Khattabi ja'a fil athari anna dari ayat Quran qala ala qadri dirajat jannati fil akhirah fa yuqalu al-qari ilqa fi dirajat ala qadri ma kunta taqra min ayat Quran. Faman istawfa qira'ata jami'il Qur'an istawla ala aqsa dirajat jannati fil akhirah wa man qara'a juz'an minhu kana raqiyahu bi dirajat ala qadri dhalik fa yakunu mutathawab ala inda muntaha al-qira'ati. Allahumma naskura firdausil a'la fil jannah. Imam Al-Khattabi dalam kitabnya itu Ma'alimus Sunan mengatakan ada keterangan dalam asar bahwasanya hitungan ayat Al-Quran itu ala qadri duratul jannah fil akhirah, sama dengan ukuran tingkatan surga di akhirat. Maka nanti akan diserukan kepada tukang baca Quran, qori, naiklah kamu ke
ketingkatan kamu tergantung kepada seberapa banyak yang kamu biasa baca di Al-Quran. Sama tadi, siapa yang mencukupi biasanya itu biasa baca Quran seluruh Al-Quran, maka dia akan menguasai seluruh tingkatan surga di akhirat. Dia akan naiki semua. Siapa yang baca cuma 1 juz saja daripadanya, ya segitulah itu jatahnya itu. Maka puncak pahala itu inda muntahal qiraati disesuaikan dengan puncak bacaannya. Berapa tingginya tergantung berapa bacaan Quran yang dibacanya. Lalu sang imam mengatakan, Allahumma inna nas'aluka firdaus fil a'la fil jannah. Ya Allah, kami mohon padamu surga firdaus yang tinggi di dalam surga. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an ja'alahu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Abi tidak sampai selesai ikut tarawih karena ada live dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Jadi lanjut, jangan ada yang wudu-wudu terus di situ. Abi tahu kamu bukan mau wudu tapi mau lari. Tolong dijagain sebelah sana, nanti jagain. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.